Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di channel Sales Engineer. Jadi untuk di video kali ini gue akan membahas soal negosiasi ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang komen, "Bang, bahas soal tips negosiasi." Jadi sebenarnya teman-teman bisa juga upgrade skill negosiasi ini dengan pelatihan-pelatihan ya. Tapi ya kalau sudah jadi sales nanti juga akan terlatih dengan sendirinya, karena semakin sering kita melakukan negosiasi pasti kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum pernah atau akan melakukan negosiasi, ini ada beberapa tips dari gue mungkin yang bisa juga teman-teman pakai ketika melakukan negosiasi. Nah, yang pertama harus dipahami ketika negosiasi adalah tujuan akhir dari negosiasi itu, negosiasi yang baik ini adalah negosiasi yang menghasilkan win-win solution ya. Negosiasi yang menghasilkan win-win solution itu yang di antara klien ataupun kita sama-sama merasa menang. Nah, itulah negosiasi yang baik ya. Jadi bukan berarti ketika kita menang dalam sebuah negosiasi dan customer ataupun klien kita kalah dalam negosiasi itu adalah kemenangan bagi kita, enggak. Justru negosiasi yang baik adalah negosiasi yang menghasilkan win-win solution. Nah, ada tahap-tahap yang perlu dilakukan ketika melakukan negosiasi. Yang pertama tentunya ketika kita akan melakukan negosiasi, kita harus penuh dengan persiapan. Persiapan macam-macam ya, persiapan data, persiapan dari waktu, persiapan dari informasi-informasi yang perlu kita kolek ya. Nah, kemudian ketika dari semua datanya sudah kita kumpulkan ya, yang harus kita pahami kemudian adalah posisi kita ada di mana, posisi klien kita ada di mana gitu. Kita harus paham mengenai posisi masing-masing. Tentu itu dengan analisa data-data sebelumnya ya. Dan yang berikutnya ketika bernegosiasi, usahakan untuk menemukan jalan tengah yang tadi menghasilkan win-win solution. Misal ketika klien kita nawar, misal kita sudah menawarkan barang dengan harga 100 juta let's say ya. Customer kita nawar 80 juta. Nah, menurut kita 80 juta terlalu murah, kita minta naik untuk masuk ke katakanlah 90 juta, bla bla bla, negosiasi dan deal lah di angka 85 juta gitu. Apakah itu adalah negosiasi yang baik? Ya, selama keduanya merasa senang ya, merasa sama-sama nyaman dengan hasil tersebut, itu adalah negosiasi yang berhasil gitu. Ya, dengan misal dengan 85 juta itu ternyata margin gue cukup safety gitu ya, dan dengan 85 juta itu customer juga nggak ngerasa kemahalan dengan service yang kita kasih gitu. Nah, tentu setelah proses itu akan ada beberapa hal yang disampaikan dari term payment apa segala macam ya. Termasuk juga ini penting juga untuk kita, kadang ada klien tuh yang saklek gitu, gua maunya 80 juta titik gitu. Kadang ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau ketemu klien yang kayak gitu, kita ajukan beberapa pertanyaan gitu ya, soal pengalamannya mereka dengan brand-brand sebelumnya, soal kenyamanan mereka menggunakan brand sebelumnya, problem-problem apa yang mereka hadapi gitu. Dan ketika kita masuk ke harga yang lebih tinggi dari yang mereka minta, setidaknya kita bisa menawarkan solusi dari problem-problem yang pernah mereka alami dengan produk sejenis yang di brand lain gitu. Nah, gua rasa itu ya mengenai negosiasi. Jadi penting untuk kita ingat bahwa negosiasi yang berhasil adalah negosiasi yang menghasilkan win-win solution, yang
tentu membuat kedua belah pihak nyaman dan senang dengan hasil tersebut ya. Dan tahap yang paling penting adalah persiapan sebelum melakukan negosiasi. Nah, itu kita harus melakukan riset-riset dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebenarnya skills negosiasi ini bisa kita upgrade kalau kita sudah melakukan berbagai macam negosiasi ya. Nanti juga akan ketemu sendiri. Oh, ternyata ini harus gini, ini harus gitu. Ya, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.